Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya? Siang hari ini Valeria berharap kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat. Tetap stay tune bersama Valeria dan nantikan terus program-program dari Radio Madani FM. Di lintas siar Jalan Tukumar nomor 48 Bojonegoro nih ya, edisi Kamis 25 Mei 2023. Senang sekali di setiap hari Kamis ini Valeria hadir untuk membersamai siang hari kamu dengan Rumah Sakit Aisyah dengan bincang sehatnya, talk show-nya dengan tema-tema yang sangat variatif dengan narasumber yang sangat luar biasa. Di mana pada kesempatan siang hari ini nih sudah hadir bersama Valeria seorang narasumber yang bakal berbagi informasi seputar kesehatan. Oke, langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir bersama Valeria. Ada Dr. Dian Mulyasari selaku dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Dia. Iya, saya manggilnya Dokter Dian, Dokter Mulia atau Dokter Sari. Dokter Dian. Oke. Mbak Dian juga nggak apa-apa. Oh gitu Mbak Dian ya, Mbak Dok gitu. Oke, dokter saja. Oke, dokter Dian. Siang hari ini kita akan bahas tentang gimana sih caranya menjaga kesehatan lansia agar tetap sehat, produktif, dan bahagia. Karena kita tahu ya dok ya, bahwa sebenarnya kalau kita sudah jadi lansia, itu rasanya ada yang bilang udah kembali lagi masanya ke seperti anak-anak gitu ya. Jadi kita perlu dipahamkan nih ya, perlu diselaraskan kesepahaman kita sebenarnya lansia itu seperti apa dan siapa saja yang sudah bisa disebut lansia gitu. Biar kita nggak tahu, kita bisa tahu kalau apakah orang yang sudah memakai tongkat itu selalu disebut lansia atau bagaimana gitu. Gimana nih dok ceritanya, lansia itu seperti apa sih gitu? Oke, jadi saya akan sharing sedikit. Jadi siapa sih lansia itu? Apakah semua orang yang punya uban dibilang lansia? Iya. Apakah semua yang jalannya bungkuk bisa dibilang lansia? Oke, seperti itu. Jadi kalau secara per definisi lansia itu adalah populasi orang-orang yang sudah berusia di atas 60 tahun ke atas. Oh, di atas 60. Iya, Oke. betul. Itu kalau mengikuti undang-undang kita Indonesia. Tapi secara umum kalau dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, mereka mengelompokkan lagi, dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok kecil lagi lansia. Ada early age, ada middle age, ada old age. Tapi intinya adalah semua yang berusia di atas 60 tahun. Oh, gitu. Berarti semua yang di atas 60 tahun itu disebut lansia walaupun dengan 3 kategori tersebut. Early age. Kalau yang early age itu sebetulnya lebih ke pembagian usia. Jadi kalau early age itu adalah usia 40 sampai 50 tahun. Oh, begitu. Kalau middle age 50 sampai 60, kemudian juga dengan old age yang 60 tahun ke atas. Oh, begitu. Oke, jadi kita tahu, waduh, sebentar lagi aku masuk lansia gitu ya. 40 sampai 50 Iya. early age. Oke, kalau di Indonesia sendiri ada juga istilahnya pralansia. Itu Iya. 45 sampai 59 tahun. Oh, gitu. Bukan pelita ya. Pelita apa? Bukan jelita ya. Kalau jelita kan lebih keren gitu ya daripada pralansia gitu. Jelita apa tuh? Jelang 50 tahun. Oh iya. Jelang 50 tahun jelita gitu ya. Ini ada pralansia 45 sampai 50 tahun. 59. Oh, 59 tahun. Jadi kalau kita berusia mulai 45 itu sudah bisa disebut pralansia. Iya, betul. Gitu. Wah, biasanya kalau dimulai usia 45 nih dok, pralansia itu ibaratnya gini, kita yang berusia 45 itu sudah disebut dengan pralansia, berarti kan ada tanda-tanda yang sekiranya sudah menuju ke lansia nih dok. Apakah itu berlaku untuk semua orang yang berumur 45 akan seperti itu? Oke, jadi mungkin bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya yang terjadi pada lansia? Kenapa kok kayaknya pada nggak mau dibilang tua? Iya, gitu ya? betul. Kenapa kok menolak tua? Kan sekarang banyak istilahnya menolak tua iya. gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Jadi kan memang setiap waktu itu mau nggak mau proses penuaan itu kan terjadi di dalam tubuh kita. Betul. Jadi ya memang harus kita terima gitu ya. Nah, proses penuaan itu terjadi dalam segala aspek, baik itu secara fisik, baik itu secara spiritual, baik itu secara emosional dan juga lingkungan. Jadi proses penuaan itu tidak hanya
mungkin dari penampilan yang sudah mungkin dari kulit mungkin misalnya kelihatan keriput, tapi juga dari segi emosional juga mengalami perubahan. Betul. Gitu. Jadi memang makanya lansia ini dikelompokkan khusus gitu karena mereka perlu perhatian khusus karena adanya perubahan-perubahan itu tadi. Oh gitu. Oke, aku jadi berpikir-pikir nih. Gitu ya. Oke dokter, sebenarnya nih kalau kita sudah masuk, kita bahas satu persatu ya. Pralansia, biasanya orang yang sudah masuk di usia 45 itu kan ya itu tadi seperti dokter sampaikan, menolak tua itu. Padahal sebenarnya ya kita akan memasuki masa itu tanpa disadari pun banyak sekali penurunan-penurunan yang sudah dialami gitu ya. Entah tadi dari fisik, emosional dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya apa sih yang lebih dominan nih dok ketika kita berumur 45 tahun itu yang biasa dirasakan mungkin apakah lemah letih lesu loyo kayak gitu untuk pralansia dok? Jadi kan memang kalau sudah usia 45 tahun ke atas, apalagi perempuan, itu kan pasti sudah lebih banyak perbedaan yang terasa. Jadi kalau misalnya awalnya naik tangga biasa-biasa aja, nggak ada keluhan, bisa berdiri dengan tegak, nggak ada rasa linu-linu, tapi kok mulai 45, mulai 50 kok lututnya mulai sakit ya, gitu. Nah, nanti pada sebagian orang mungkin merasa, enggak, saya nggak tua ini mungkin cuma capek gitu ya. Tapi ya sebetulnya sudah banyak perubahan yang terjadi. Mulai dari cairan sendinya, mulai dari kekuatan tulangnya, itu kan sudah banyak perubahan yang terjadi di dalam tubuh yang tidak disadari oleh orang tersebut. Nah, untuk perubahan itu sebetulnya semuanya selaras berjalannya. Tidak ada yang satu lebih dominan, ya tidak ada. Tapi ya semuanya saling berjalan beriringan. Gitu. Ya tinggal bagaimana kita sebagai individu mempersiapkan supaya nanti kita yang akan memasuki masa lansia ini bisa menjadi lansia yang berkualitas. Seperti kalau yang digaungkan oleh Kemenkes itu kan harapannya adalah lansia smart, yaitu lansia yang sehat, mandiri, aktif dan produktif. Gitu ya. Jadi kalaupun sudah lansia tidak harus merasa terpuruk atau tidak merasa nggak berguna gitu ya. Sekarang semuanya harus serba produktif gitu walaupun sudah masuk ke masa lansia gitu. Wah, asik banget nih ya. Nanti akan ada perkumpulan para lansia gitu ya, komunitasnya. Itu yang bisa mendukung mereka untuk lebih sehat, semangat, bahagia, tentu saja kayak gitu ya dok ya. Oke, nah dokter, ketika kita sudah memasuki masa dimana sudah disebut lansia, entah itu pralansia, middle ataupun apa yang terakhir dok? Lansia sebenarnya. Gitu ya. Itu biasanya apa nih yang biasa dikeluhkan selain mungkin perubahan fisik, emosional yang biasa dikeluhkan mungkin dok. Kalau mungkin yang dikeluhkan ya fisik itu ya dok ya. Yang paling banyak pasti terasa dari fisik ya. Baik itu secara estetik mungkin, yang mungkin mulai malah tambah banyak keriput, kelukan-kelukan, dan mulai dari segi fungsi dan kekuatan tubuh, dari yang tadinya mungkin sanggup untuk olahraga sekian meter untuk lari, tapi sekarang kok mulai nggak sanggup, mulai linu-linu, mulai lebih gampang capek. Kalau dari perubahan emosional itu biasanya lebih disadari oleh orang sekitar. Ya, kalau yang kok kayaknya mulai kayak anak-anak lagi nih gitu, itu kan biasanya lebih disadari oleh orang sekitar. Betul. Gitu. Dan sebetulnya ya orang tua yang dikatakan seperti anak-anak lagi itu termasuk proses penuaan, karena kan memang aging proses itu tidak hanya secara fisik tapi juga secara kognitif. Salah satu bentuk aging kognitif itu adalah yaitu mulai pikun, mulai kalau misalnya mungkin orang beranggapannya seperti kok keras kepala, susah dibilangin, seperti itu termasuk aging proses dalam segi kognitif. Oke, jadi orang-orang yang ada di sekitar harus paham gitu ya bahwa sebenarnya itu natural banget gitu ya, bakal dilewati oleh setiap manusia yang akan mencapai fase itu gitu ya. Oke dokter, sebelum kita lanjut nih dok ya, kita akan break dulu. Kita akan mendengarkan beberapa yang mau lewat ini. Jadi Insan Muda Madani jangan kemana-mana, Valeria bakal kembali setelah ini.
Oke, I miss you like crazy. Wow, bener banget. Kalaupun insan muda madani nggak stay tune bersama kita nih ya, kita bakal crazy gitu. Ada-ada saja nih. Oke, masih bersama Valeria nih ya di Lintas Siar Jalan Teguh Umar nomor 48 Bojonegoro di menit ke-37 lepas dari pukul 2 siang di edisi Kamis 25 Mei 2023. Masih bersama juga Dr. Dian Mulyasari selaku dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana pada kesempatan siang hari ini kita mengambil tema menjaga kesehatan lansia agar tetap sehat, produktif, dan bahagia. Nah, tadi prolognya kita udah bahas nih ya, sebenarnya lansia itu seperti apa, dan mungkin bagi kita yang sudah masuk di umur ke-40 ke atas gitu ya, udah mulai siap-siap nih, wah kita bakal masuk di kelas baru gitu dok ya. Kelas baru, komunitas baru pralansia yang dimulai dari umur 45. Jangan khawatir karena dimulai 45 itu pun masih bisa dok ya, sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk bisa nggak banget, maksudnya yang menolak masuk ke lansia gitu ya, karena itu tadi istilah lansia itu kayak nenek-nenek banget gitu loh. Iya, kalau kita lansia, waduh udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal sebenarnya lansia itu pun bisa kok ya, bisa hidup sehat, bisa hidup produktif, dan bisa hidup lebih bahagia dibanding yang belum lansia, mungkin kayak gitu ya dok ya konsepnya. Iya betul Mbak. Oke, nah kalau kita bahas tentang lansia ya dari segi kesehatan tadi, kalau kita mau hidup lebih sehat di usia lansia gitu, tentu saja kita harus tahu nih apa saja yang sudah kita perbuat di masa muda kita dok. Nah, betul. Betul ya? Betul. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk lansia tiba-tiba sakit gitu ya. Bisa jadi mungkin karena faktor usia, tapi kan ada background, kalau kita flashback ke belakang ya, mungkin masa muda kita pola hidupnya tidak bagus gitu ya, bisa mempengaruhi yang akan kita terima di lansia nanti dok ya. Oke, nah sebenarnya nih dok, apa yang paling mempengaruhi kesehatan lansia saat ini dok? Apa sama mungkin dok kalau orang dulu gitu ya, kalau zaman dulu gitu lansia tuh sehat-sehat, apakah lansia sekarang itu tidak banyak sehatnya gitu? Atau sama aja dok? Jadi benar kayak yang Mbak Lia bilang tadi, ininya kondisi kita saat lansia itu adalah tergantung bagaimana kita menjalani hidup di umur-umur sebelumnya. Gitu ya. Jadi emang apa yang kondisi kita lansia itu adalah cerminan dari pola hidup kita selama ini. Gitu. Jadi manifestasinya adalah saat lansia. Nah, sebetulnya secara umum sama seperti kelompok umur yang lain, sama seperti kelompok umur anak, kelompok umur remaja maupun dewasa. Hal-hal yang mempengaruhi kesehatan itu secara umum dibagi menjadi dua, dari luar dan dari dalam. Dari dalam itu misalnya adalah hal-hal yang bersifat genetik, misalnya ada beberapa penyakit yang memang kan diturunkan oleh orang tua. Jadi orang-orang yang mempunyai keturunan genetik itu otomatis akan punya peluang lebih besar untuk menderita suatu penyakit itu, misalnya sakit diabetes, sakit gula. Itu diturunkan, bukan Iya. keturunan? Itu dengan anak yang terlahir dari orang tua yang salah satu ataupun kedua-duanya penderita diabetes, dia memiliki peluang lebih besar untuk menderita diabetes. Tapi belum tentu dia akan menjadi penderita diabetes selama dia mampu mengendalikan faktor risiko tersebut. Kemudian untuk faktor dari luar misalnya adalah gizi dan nutrisi seseorang. Terus stres yang didapat, kemudian polusi dan penyakit-penyakit lain yang didapat, seperti itu. Oke, jadi memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya. Iya, betul. Bukan hanya dalam diri kita sendiri, ternyata lingkungan juga mempengaruhi gitu dok ya. Oke, jadi kalau kita sudah menjadi orang tua ya, kita harus bisa memberikan yang baik-baik kepada anak-anak kita agar lansia mereka lebih bagus daripada kita dok ya. Karena dan kita jangan selalu menyalahkan umur gitu ya. Merasa sakit faktor U nih, padahal memang umur, tapi kan diiringi dengan pola hidup yang tidak sehat gitu. Selalu menyalahkan umur gitu ya. Iya, padahal umurnya tidak bersalah gitu ya Mbak ya. Jangan salahkan umur, betul. Iya, itu sebuah pelarian yang tidak jelas. Oke, ternyata seperti itu nih insan muda madani. Nah, kalau kita nih dok sudah
sudah nggak bisa deh kembali lagi ke masa muda kita gitu ya. Apabila kita sudah mencapai umur 45, otomatis kita harus lebih siap untuk menuju jenjang berikutnya, umur-umur berikutnya. Gimana nih caranya menjaga kesehatan kita supaya lansia nanti tetap sehat, Dok? Oke. Berarti ya seenggaknya kalau kondisinya sudah mulai masuk pralansia nih ya Mbak ya. Ya berarti seenggaknya kalau misalnya memang sudah mulai 45 tahun berarti kalau selama ini memang sudah menjalankan pola hidup sehat ya dilanjutkan. Tapi kalau misalnya belum, segera bertobatlah. Iya. Gitu ya. Iya, jadi kan memang pola hidup sehat itu banyak ya, mulai dari makanan, mulai dari aktivitas fisik, mulai dari pola istirahat juga. Jadi kalau misalnya makanan ya secara umum sama, intinya adalah kurangi konsumsi lemak yang tinggi, bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau misalnya mau memungkinkan, ya masak sendiri yang lebih terjamin kebersihan dan kesehatannya. Gitu ya. Iya betul. Kalau misalnya mau ngemil-lah buah-buahan atau kacang-kacangan. Aduh, dokter itu bukan ngemil ya namanya. Kayak ciki-ciki itu baru ngemil gitu. Iya. Emang saya juga masih pelaku Masih gitu ya. Saya juga masih dalam perjalanan obat sebenarnya. Karena kan sekarang juga memang kan fast food banyak di mana-mana. Iya, betul. Cepat saji, itu kan memang efek-efek kesehatan itu kan sangat buruk ya. Kemudian itu dari segi pola makan. Kalau dari segi aktivitas fisik, olahraga yang penting rutin, konsisten. Yang penting rutin. Iya, rutin dan konsisten. Seenggaknya sehari 30 menit itu ya ada. Yang penting badan kita bergerak dan itu harus konsisten gitu. Percuma kalau misalnya satu hari nih sampai 2 jam, tapi itu seminggu sekali. Terus atau mungkin nanti lagi mood 2 jam, tapi nanti terus sebulan nggak olahraga karena nggak mood. Nah itu ya sama. Itu kan dicicil dong. Tuh. 2 jam gitu ya. Ini untuk minggu ini. Nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Soalnya Gitu. emang kan tubuh kita itu kita lebih baik konsisten dan rutin, walaupun jumlahnya sedikit ketimbang satu waktu dikerjakan banyak tapi itu tidak rutin gitu. Terus untuk pola istirahat ya cukupi kebutuhan tidur, kebutuhan istirahat seenggaknya seharian 7 sampai 9 jam. Itu dan satu lagi dari dari emosional, beradalah di lingkungan yang baik agar mendapatkan input Di lingkungan baik. yang positif. Betul, gitu ya. Karena memang kan seperti tadi yang udah jelaskan di awal bahwa aging proses itu tidak hanya fisik tapi juga emosional. Emosional, spiritual. Jadi otomatis kalau misalnya memang lingkungan tidak sehat atau bahasa kerennya ada lingkungan toksik, nah itu juga akan mempengaruhi stres yang didapat oleh seseorang itu. Oh gitu. Jadi apakah bisa dikatakan kalau orang yang gampang marah nih Dok, katanya Kak jangan gampang marah nanti cepat tua gitu, bener gak Dok? Sebenarnya kalau misalnya dibilang marah cepat tua itu mungkin lebih dari ke tampilan ya. Oh gitu ya. Karena dengan marah otomatis jidat berkerut ya. Jadi kan mempercepat timbulnya kerutan-kerutan di dahi, di mata, sebetulnya lebih ke seperti itu. Oh gitu ya. Padahal sebenarnya hanya berapa persen kali ya. Ya soalnya yang nggak marah juga ya tetap akan tua. Marah nggak marah ya tetap akan tua nantinya gitu ya. Hanya waktu. Iya betul. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Oke, nah kalau kita udah tahu nih bahwa sebenarnya untuk menjaga kesehatan lansia itu banyak sekali yang harus kita perhatikan, mulai dari pola makan, terus olahraga, aktivitas, terus kesehatan jiwa tadi ya, berada di lingkungan yang baik dan positif. Betul banget nih. Padahal sebenarnya bukan hanya lansia Dok ya, kalaupun kita bisa merunut untuk segala usia juga gitu. Tapi ini karena kita pembahasan kali ini adalah tentang lansia, jadi lansia ini kadang-kadang tidak mudah gitu loh untuk diatur Dok ya, untuk menuju ke arah situ gitu. Seenaknya aja gitu, kamu itu kurang banyak makan garam gitu, hipertensi Dok gitu ya. Padahal itu semacam pepatah ya, kayak gitu, kamu masih muda, kamu masih tahun berapa sih lahirnya kayak gitu. Padahal ada baiknya juga kita mengikuti pola yang disarankan mungkin ya, yang lebih tahu gitu. Oke, Insan Muda Madani, bagi kamu yang mungkin punya keluarga atau merasa dirinya sudah masuk di pralansia atau sudah masuk di usia-usia lansia,
mau berkonsultasi seputar kesehatan lansia, bisa saja gabung bersama kita di dua layanan ya, di telepon online 0353891788 atau juga bisa melalui radio WhatsApp di 088 989 606 555 sampai nanti pukul 3 sore. Nah, sebelum kita juga masih ada waktu sekitar 15 menit nih ya, Insan Muda Madani, kita perlu tahu nih bahwa sebenarnya menjadi lansia itu tidak mudah gitu loh. Karena dalam usia manapun sebenarnya tidak mudah kalau kita tidak bisa mempelajari ilmunya ya dok ya. Nggak mungkin lah ya kita ujuk-ujuk merasa tahu segalanya juga, itu tidak mungkin juga gitu. Nah, apakah kalau kita menjadi seorang lansia nih dok, punya hal-hal yang harus dipantang, atau kalau udah lansia tuh jangan naik-naik pohon atau kalau udah lansia tuh nggak boleh makan ini makan itu kayak gitu dok, pantangan-pantangan gitu. Kalau untuk pantangan makanan pastinya ada ya, karena kan memang seiring dengan adanya aging proses tadi, memang kan fungsi tubuh kita kan juga mulai menurun fungsinya. Mulai yang tadi mungkin menurun 10%, menurun dari 15% dan seterusnya. Nah, kalau untuk makanan secara umum itu kurang lebih sama dengan kelompok lainnya. Cuman kalau lansia mungkin lebih ketat kali ya, lebih ketat untuk penjagaannya. Seperti hindari konsumsi garam yang terlalu tinggi, kemudian perbanyaklah konsumsi susu dengan kandungan vitamin D dan kalsium yang tinggi. Mengingat kan memang kalau sudah lansia itu kan kepadatan tulang itu kan sudah mulai berkurang. Iya, betul. Gitu. Terus hindari makan makanan minuman yang terlalu manis dan mengandung lemak padat, misalnya yang banyak mengandung margarin, mentega, itu juga sudah mulai bisa dikurangi. Kemudian dikontrol porsi makannya, gitu ya. Jadi kayak misalnya penderita diabetes nih, contoh simpelnya ya. Jadi kan memang kan larangannya adalah yang manis. Yap. Nah, sebetulnya itu bukan tidak boleh manis sama sekali, tapi porsinya itu dibatasi gitu ya. Jadi kan memang tidak mungkin juga dia tidak makan nasi sama sekali atau Betul. tidak minum gula sama sekali. Boleh makan makanan manis tapi porsinya dibatasi. Kemudian kalau untuk kayak aktivitas gitu ya, misalnya tadi manjat pohon gitu ya. Nah, sebetulnya lebih ke resiko yang akan terjadi karena dengan kondisi lansia, ketika terjadi suatu penyakit atau misalnya terjadi suatu trauma, baik itu kecelakaan, entah itu jatuh dari pohon, entah itu kecelakaan lalu lintas, proses penyembuhannya itu akan lebih rumit dibanding dengan usia dewasa muda atau bahkan anak-anak. Dan malah yang ditakutkan adalah penyembuhan itu tidak terjadi secara maksimal, sehingga nantinya malah akan mengganggu kualitas hidup si lansia tersebut. Oh gitu. Jadi mungkin solusinya kalau ada yang rumahnya bertingkat, dibuat tangganya jangan terlalu tinggi anak tangganya. Jadi kan mempermudah lansia. Jadi pasang lift aja dok. Nah, kalau gitu ada ya? rezekinya boleh ya mbak ya. Enak atau eskalator gitu Iya, mbak ya. betul. Jadi dibuat rumah itu lansia friendly gitu. Oh gitu ya. Diperbanyak pegangan, karena kan memang kan beberapa lansia kan sudah sulit untuk berjalan sendiri ya. Jadi dibuat yang banyak-banyak pegangan atau sudut-sudut rumahnya jangan tajam gitu. Jadi ya kurang lebih sama seperti saat punya anak bayi gitu ya mbak ya. Jadi kan memang dibuat yang lingkungannya aman. Gitu. Oh gitu. Oke. Nah, kalau pingin hidupnya lebih produktif di usia lansia seperti apa dok? Harusnya kita Lebih produktif ya, yang pertama itu harus badannya harus sehat dulu Oke, nih. setuju. Oke, jadi kan biar bisa ngapain, biar bisa kemana-mana. Dan ya itu penting ya, kesehatan emosional itu penting. Jadi bersosialisasi itu penting banget. Yap. Nggak cuma untuk kita yang mungkin masih produktif secara aktivitas, tapi lansia itu juga penting banget untuk bersosialisasi. Kumpul dengan teman-teman yang seumuran, membuat suatu komunitas gitu. Itu pasti akan memperbaiki moodnya, sehingga pikirannya akan positif. Kemudian untuk aktivitas ya lakukan sesuai dengan hobinya. Misalnya ada yang masih hobi bermusik, mbah-mbah, tidak ada salahnya. Tidak ada yang melarang. Betul. Atau bermain dengan cucu, seperti itu. Nah, terkait bermain sama cucu, jadi banyak hal-hal kehidupan sehari-hari sebetulnya yang bisa dilakukan lansia dan memiliki dampak positif secara kognitif. Misalnya nih main sama cucu, main tebak-tebakan sama cucu. Nah, itu tuh akan
dibilang menghambat enggak juga, tapi seenggaknya membantu kognitif lansia sehingga mereka tidak mudah pikun. Atau main TTS seperti itu kan bisa mengisi waktu luang dan cukup menyenangkan sebenarnya. Oke, ternyata asik loh ya. Di segala usia tuh sebenarnya ada keasikan tersendiri ya dok ya. Betul. Dijalanin aja, enjoy gitu. Oke dokter, kita akan break dulu untuk mendengarkan adzan asar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi insan muda Madani jangan kemana-mana. Setelah adzan asar kita akan kembali. Adzan asyarul. Oke, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Bagi kita yang menjalankannya, semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Dr. Dian di program talk show bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Kita kali ini bahas tentang kesehatan lansia supaya sehat, produktif, dan bahagia tentu saja. Oke dok, masih menyisakan waktu sekitar 5 menit nih ya. Kita akan, tadi sama dokter sudah dijelaskan nih gimana caranya supaya lansia itu sehat, supaya produktif, dan terakhir bahagia. Tadi ketika kita bermain bersama cucu pun, itu sudah bisa membuat lansia bahagia gitu ya. Serta berkumpul bersama komunitas-komunitas yang positif, lingkungan yang baik ya, yang toksiknya itu bisa bilang, jangan sampai ya kita bertemu dengan para lansia yang suka bergibah. Itu waduh, kesehatan jiwa dan mentalnya tentu tidak akan bahagia dok ya. Jadi mulai dari sekarang deh, kalau kita punya keluarga yang sudah masuk ke dalam lansia atau diri kita sendiri ya dok ya, informasi yang diberikan dokter Dian tadi memang benar-benar sangat luar biasa. Oke dokter, sebelum kita closing statement nih dok, mungkin ada pesan khusus bagi para lansia dan keluarga-keluarga yang mempunyai keluarga lansia dokter, silahkan. Oke, jadi memang seperti tadi sudah berapa kali kita sebutkan, lansia itu ini adalah satu tahap yang memang nggak mungkin kita tolak gitu ya. Jadi misalnya memang umur kita sampai, insya Allah semua kita akan menjalani fase-fase itu. Jadi penting bagi seorang lansia dan terutama juga lingkungan, baik itu keluarga maupun orang yang mendampingi lansia untuk sama-sama bekerja sama agar mencapai lansia yang smart tadi. Betul. Sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Nah, salah satunya juga mungkin bisa dimanfaatkan layanan pemerintah untuk screening minimal 1 kali 1 tahun di layanan kesehatan terdekat, baik itu di puskesmas, baik itu di klinik ataupun di rumah sakit. Jadi kan memang pemerintah tuh sudah menyediakan di setiap daerah, di setiap layanan kesehatan itu setidaknya setiap warga yang berusia di atas 60 tahun dan tergolong lansia melakukan screening minimal 1 kali 1 tahun. Apa aja sih screeningnya? Screeningnya itu sederhana, mulai dari tensi untuk men-screening adakah darah tinggi atau enggak, mulai dari cek gula darah untuk screening ada sakit DM atau enggak, kemudian screening kolesterol dalam darah, dan juga screening kesehatan mental. Jadi kalau misalnya nanti memang ternyata dari pemeriksaan kok sepertinya ada faktor resiko ke arah sana, nanti tenaga kesehatannya akan merujuk ke layanan yang bisa menanganinya. Jadi mungkin kebanyakan ya, kalau apalagi orang Bojonegoro, kalau dia tidak merasa ada keluhan, pasti merasa sehat, dan screening itu adalah hal yang sulit. Nah, itu adalah pentingnya dukungan dan pengetahuan dari lingkungan sekitar, dari keluarga maupun pendamping yang merawat lansia untuk ya saling mengingatkan agar jangan sampai nih begitu sudah ada keluhan dan ternyata malah kondisinya sudah malah lebih parah, baru nanti dibawa ke rumah sakit seperti itu. Iya, betul banget. Setuju nih dok ya. Semoga kita semuanya selalu sehat dan para lansia yang ada di Bojonegoro ini sehat, produktif, smart itu tadi ya dok ya. Karena kalau tidak melahirkan atau tidak memunculkan lansia yang sesuai diharapkan oleh pemerintah ya, yang repot kita-kita yang muda juga itu akhirnya. Oke, Dr. Dian, terima kasih atas kehadirannya di Radio Madani FM. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa kembali lagi ya dengan informasi yang berbeda tentu saja. Terima kasih untuk semuanya saja yang selalu stay tune bersama Valeria, dan kita ketemu lagi esok di waktu dan gelombang yang sama. Fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spirit Madani.